الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه علمي. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laki dan laki kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kekuatan iman di dalam hati kita sehingga kita masih sempat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu mari kita senantiasa berbanyak salawat dan salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya barang siapa mengucapkan salawat kepada baginda Rasul satu kali, maka Allah dan para malaikat akan mengucapkan keselamatan baginya 10 kali. Dan orang-orang yang banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan mencapai kehidupan di alam akhirat. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin selamat di dunia, yaitu dengan mencari ilmu. Artinya dengan ilmu kita akan bisa melakukan segala aktivitas kita dalam hidup ini. Dengan kita punya ilmu, maka kita akan bisa melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya ilmu, maka kita akan bisa melakukan segala apa-apa yang itu bisa menghasilkan kepada kita. Contohnya di bidang keduniaan, kalau kita punya ilmu, sehingga kita akan bisa melakukan, artinya misalnya
kalau kita di bidang pertanian, kita akan sukses di bidang pertanian dengan ilmu. Kalau misal kita di bidang perdagangan, dengan kita punya ilmu tentang perdagangan, kita akan sukses di bidang perdagangan. Berarti dengan ilmu Allah SWT akan tinggikan derajat kita. Barang siapa mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah langkah kita menuju surganya Allah SWT. Barang siapa belajar satu ayat Al-Quran, maka Allah SWT akan berikan lebih baik daripada melakukan sholat sunat 100 rakaat. Bayangkan, satu ayat Al-Quran, misalnya kita baca Ar-ra'aitalladzi yukadzibu biddin, itu namanya satu ayat. Dengan belajar, dengan tajwid, dengan benar, dengan betul, ini lebih baik kata Rasul daripada kita melakukan sholat sunat 100 rakaat. Bayangkan. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya seorang berilmu lebih ditakuti setan daripada 100 ahli ibadah tanpa ilmu. Setan ini takut sama orang yang punya ilmu dia, walaupun tidur gitu. Oh, yang ahli ibadah kan, orang punya ilmu itu dia tidur, nggak takut setan kepada orang yang berjaga. Tidur seorang berilmu itu lebih takut setan daripada 100 ahli ibadah tanpa ilmu. Orang ibadah itu misalnya kan zikir-zikir dia, ngaji-ngaji dia, nggak takut setan. Tapi orang berilmu itu takut setan. Nanti bangun ini bahaya nih kata setan. Nah, itulah. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu dari awal sampai liang lahat. Nggak berhenti-berhenti. Bukan umur 40 tahun. Bukan umur 50 tahun, tidak. Utulul ilmi la ilallah di ilah mahdi, kata Rasulullah. Diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur, sampai liang lahat. Nggak boleh berhenti-berhenti. Terus lagi dan lagi sampai tiada lagi. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, kata Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi artinya Allah SWT meninggikan derajat orang beriman. Kemudian Allah SWT meninggikan derajat orang yang punya ilmu. Maka dengan kedua ini Allah SWT akan sukses kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah SWT. Yang kedua, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di alam akhirat dengan ilmu. Arti ilmu ini kan petunjuk dari Allah melalui Rasulnya. Ilmu itu artinya petunjuk dari Allah melalui Rasulnya, melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita contoh, bukan dari siapa-siapa. Karena Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Rasul itu utusan rahmat sekalian alam. Maka dia kita contoh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mencontoh satu kaum, nanti dikumpulkan bersama kaumnya. Siapa kita contoh hari ini? Kalau kita contoh misalnya orang-orang yang tidak beriman, nanti dikumpulkan kita bersama orang tidak beriman. Siapa tidak beriman? Fir'aun. Kita contoh. Bagaimana kita sudah sering dengarkan? Bagaimana Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita contoh juga. Kita nanti dikumpulkan nanti dalam neraka bersama Fir'aun laknatullah alaih. Siapa kita contoh lagi? Korun misalnya, yang gila-gila harta. Hari ini pun orang berlomba-lomba dicari harta nih. Sekarang kan, bagaimana supaya hartanya banyak? Udah banyak, tambah banyak lagi. Padahal hartanya sudah banyak. Wah, rumahnya pun sampai 100, uangnya triliun, hartanya udah banyak, tambah banyak lagi, sampai perutnya tuh penuh dengan harta. Kapan dia berhentinya tuh? Dia berhenti nanti setelah dia jiun, baru berhenti dia manusia ini. Gak bisa berhenti. Nafsu manusia ini gak bisa berhenti dia. Siapa bilang? Rasulullah SAW sudah bilang, kalau nafsu manusia ini diberikan satu gunung emas, suatu gunung besar itu. Apa katanya?
Ya Allah, udah satu gunung ya Allah mas ya Allah. Tambah satu gunung lagi ya Allah. Kurang lagi kan. Dan diberikan 2 gunung mas semua. Ya Allah, 2 gunung masih kurang ya Allah. 3 gunung. Bayangkan tuh, ini nafsu ini luar biasa nih, ngeri kita. Makanya nafsu itu direndam di neraka dia bertahun-tahun. Direndam Allah. Di neraka diambil gitu, ditanya, wahai nafsu, apakah kau akui ke Tuhanmu? Apa kata nafsu itu? Engkau, aku. Kan? Engkau, aku bilangnya. Bayangkan tuh, luar biasa ya nafsu ini, ngeri. Kapan nafsu ini dia artinya taat kepada Allah? Setelah dia dipuasakan. Setelah dia tidak dikasih makan bertahun-tahun, sehingga dia lapar. Ibarat kita puasa kita nih kan, puasa kita baru kita mengaku kita bahwasanya artinya Allah itu Tuhan kita. Kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waman aradahu ma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin selamat dunia dan akhirat dengan ilmu pula. Jadi kuncinya kita ini belajar bagaimana supaya laki dan laki kita senantiasa tetap dalam artinya ya menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita sukses dunia dan akhirat. Kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang masyarakat ini menjadi renungan kepada kita. Insyaallah niat kita amalkan, kita sampaikan kepada diri kita, saudara-saudara kita dan umat sekalian alam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.